Bahrain kasih pesuar gila ke Indonesia. Pelatihnya nyolot, kami gak takut siapapun. Timnas Bahrain tiba-tiba bikin heboh. Setelah lama adem ayem, sang pelatih Dragan Talajic langsung ngegas kasih pesuar jelang duel panas lawan Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Gak tanggung-tanggung pelatih asal Kroasia itu sesumbar kalau timnya udah siap habis-habisan buat merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Waduh, makin panas nih. Bahrain yang baru aja juara Piala Teluk 2024 bakal kembali beraksi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan terdekat mereka bakal digelar di kandang Jepang pada 20 Maret 2025 sebelum akhirnya datang ke Jakarta buat menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Lalu mereka bakal ketemu Arab Saudi pada 5 Juni dan Cina pada 10 Juni 2025. 4 pertandingan ini bakal jadi penentuan hidup mati mereka di ajang kualifikasi. Target gila Bahrain lolos Piala Dunia. Tim berjuluk The Reds ini punya ambisi besar buat finish di posisi 2 besar grup C supaya bisa langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kalau nggak berhasil mereka masih punya kesempatan lewat jalur putaran keempat tapi jelas lebih ribet. Dragan Talajic sendiri pede banget dengan perkembangan timnya sejak dia ambil alih 1 tahun yang lalu. Kemenangan mereka di Piala Teluk 2024 jadi bukti nyata kalau Bahrain udah makin kuat dan siap bikin kejutan. Piala Teluk udah selesai. Kami dapat hasil yang luar biasa dan saya bangga sama anak-anak saya. Tapi sekarang saatnya fokus ke 4 pertandingan ini karena disinilah nasib kami ditentukan, ujar Talajic dengan penuh keyakinan. Di grup C, persaingan emang gila banget. Bahrain saat ini ada di posisi 5, tapi poin mereka sama dengan Indonesia, Arab Saudi, dan Cina, yaitu 6 angka. Australia cuma unggul 1 poin di atas mereka, sementara Jepang nangkring di puncak dengan 16 poin. Dengan 4 laga tersisa, apapun masih bisa terjadi dan setiap tim punya peluang buat lolos ke Piala Dunia 2026. Laga krusial di Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia harus waspada. Nah, duel lawan Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno nanti jelas bakal jadi pertandingan yang super penting. Kemenangan di laga ini bisa bikin peluang mereka makin besar. Tapi di sisi lain, Timnas Indonesia juga gak bakal tinggal diam. Apalagi Garuda sekarang dipimpin pelatih kelas dunia Patrick Kluivert yang ditemani asistennya Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Tapi meskipun harus menghadapi nama-nama besar di kubu Indonesia, Dragan Talajic tetap santai. Bahkan dia dengan pede banget ngeklaim kalau timnya nggak takut sama siapapun. Kami nggak takut sama siapapun. Tegas Talajic. Kami adalah satu kelompok yang percaya pada diri sendiri, yang percaya pada kerja keras kami. Dan kami akan terus berusaha maksimal, tambahnya. Gak cuma itu, dia juga yakin banget kalau Bahrain bisa bikin sejarah dengan lolos ke Piala Dunia. Insya Allah dalam 4 pertandingan ini, kami bakal nunjukin ke semua orang kalau kami siap mewujudkan impian kami. Tutupnya penuh semangat. Indonesia harus siap. Pesuar Bahrain gak bisa dianggap remeh. Jelas banget kalau Bahrain udah pasang mental baja buat laga-laga mereka ke depan. Pesuar yang mereka lempar ini bukan sekadar omong kosong, tapi tanda kalau mereka beneran percaya diri. Timnas Indonesia harus benar-benar siap buat menghadapi laga super krusial ini. Apalagi main di GBK dengan dukungan supporter Garuda yang bakal ngegeber atmosfer jadi panas. Apakah Timnas Indonesia bisa membungkam pesuar Bahrain dan bikin mereka pulang dengan tangan hampa? Atau justru Bahrain bakal nunjukin kalau mereka emang bukan tim yang bisa diremehin? Kita tunggu aja duel panasnya nanti. Senjata rahasia Garuda. FIFA ramal jadi pemain kunci menuju Piala Dunia. Siapakah dia? FIFA lagi-lagi bikin heboh. Kali ini organisasi sepak bola dunia itu bikin prediksi yang bikin fans Timnas Indonesia makin semangat. Bukan oleh Romani, bukan juga Sandy Walsh, tapi Marcelino Ferdinand yang disebut bakal jadi pembeda dalam perjuangan skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Wah, makin panas nih. Marcelino Show di GBK. Nama Marcelino Ferdinand jadi buah bibir setelah aksinya yang luar biasa saat Timnas Indonesia ngalahin Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, Jakarta, Selasa dalam kurung 19 November 2024. Gak tanggung-tanggung, Garuda menang 2-0 berkat 2 gol Marcelino di menit ke-32 dan 57. Dari awal laga, si playmaker muda yang kini main di Oxford United itu udah bikin lini pertahanan Arab Saudi kocar-kacir. Bahkan nyaris banget cetak gol di menit pertama kalau aja bola nggak membentur tiang gawang.
Tapi kesabaran emang kunci dan akhirnya Marcelino pecahin kebuntuan lewat tendangan keras yang bikin kiper Arab Saudi cuma bisa bengong. Gol keduanya juga nggak kalah keren, dia dengan sigap nyambar bola muntah hasil tembakan Calvin Verdonk yang sempat diblok kiper lawan. 2 gol, 3 poin, dan Indonesia naik ke peringkat 3 klasemen grup C dengan 6 poin. Mantap! FIFA, Marcelino bakal makin bersinar. Abis performa gokil itu, FIFA langsung pasang radar ke Marcelino. Dalam artikel yang dirilis pada November 2024, FIFA nyebutin bahwa 2 pertandingan Indonesia berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal jadi panggung berikutnya buat Marcelino. Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka pada Maret 2025 dengan pertandingan tandang ke Australia dan pertandingan kandang melawan Bahrain, tulis FIFA. Sihir Marcelino di matchday 6 berarti ia pasti akan mendapat lebih banyak kesempatan untuk bersinar lagi bagi skuad Garuda, tambah FIFA. Bukan cuma itu, FIFA juga optimis kalau Indonesia punya peluang besar buat tembus ke Piala Dunia 2026 asalkan tetap tampil konsisten. Jika pertandingan terus seperti ini, Indonesia mungkin akan mengakhiri penantian 88 tahun untuk bermain di panggung sepak bola paling bergengsi, ungkap FIFA. Duh, makin bikin deg-degan nih. Lawan berat menanti, Garuda siap gaspol. Jalan ke Piala Dunia emang masih panjang, tapi timnas Indonesia makin pede dengan formasi terbaiknya. Apalagi di 2 laga penting selanjutnya melawan Australia dan Bahrain, skuad Garuda bakal kedatangan amunisi baru, yakni Ole Roemeny. Striker naturalisasi asal Belanda itu diharapkan bisa jadi mesin gol yang selama ini dicari-cari. Tapi jangan salah, meski Roemeny bikin hipe, Marcelino tetap jadi pusat perhatian. Kalau dia bisa main kayak pas lawan Arab Saudi, bukan nggak mungkin dia bakal jadi pemain kunci yang bikin Australia dan Bahrain ketar-ketir. Dengan sisa 4 laga kualifikasi yang krusial, harapan buat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 makin terbuka lebar. Apalagi Garuda sekarang punya talenta muda berbakat kayak Marcelino yang bisa jadi pembeda di laga-laga besar. Jadi, buat para fans timnas Indonesia, siap-siap teriak lebih kencang dan dukung Garuda sampai titik darah penghabisan. Akankah Marcelino Ferdinand benar-benar jadi kunci emas timnas Indonesia menuju panggung sepak bola dunia? Kita tunggu aksinya di lapangan. Drama Timnas U-Strip 20 kekalahan pahit, netizen geram, Bung Towel bersuara. Timnas Indonesia U-Strip 20 harus pulang lebih cepat dari Piala Asia U-Strip 20 2025. Anak-anak Garuda Muda gagal total di fase grup dengan catatan menyedihkan, 3 kali kalah, kebobolan 6 gol, dan cuma bisa cetak 1 gol. Hasil ini langsung bikin netizen ngamuk dan minta Indra Syafri out, tapi di tengah badai kritik, Bung Towel muncul buat kasih dukungan. Timnas Indonesia U-Strip 20 terpuruk di Piala Asia U-Strip 20 2025. Harapan tinggi buat Timnas U-Strip 20 ternyata nggak sesuai ekspektasi. Di laga pertama melawan Iran U-Strip 20 dalam kurung 13 Februari 2025, Indonesia keok 0-3. Lanjut lawan Uzbekistan U-Strip 20 dalam kurung 16 Februari 2025, meski sempat kasih perlawanan, tetap tumbang 1-3. Hasil ini bikin Indonesia udah dipastikan angkat koper dari turnamen meskipun masih ada 1 laga tersisa melawan Yaman U-Strip 20 yang berakhir dengan skor 0-0. Kekalahan ini makin menyakitkan karena sebelumnya Timnas U-Strip 20 sudah menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC panjang di luar negeri mulai dari Perancis sampai Jepang. Namun hasil di lapangan justru jauh dari harapan. Banyak yang bertanya-tanya sebenarnya apa yang salah dengan skuad Garuda Muda. Apakah ini murni soal kualitas pemain atau ada masalah dalam strategi permainan? Netizen nggak bisa tahan emosi, serang Indra Syafri. Kegagalan ini bikin netizen ngamuk di media sosial. Instagram Timnas Indonesia dibanjiri komentar pedas. Ada yang langsung ngetik tombol pecat Indra Syafri dan disukai lebih dari 7.700 orang. Ada juga yang nyindir taktik Garuda Muda, welcome back era kegelapan Timnas Indonesia. Gocek-gocek nggak jelas, salah oper, lari-lari doang, dan long ball tanpa arah. Netizen juga kecewa berat sama pemusatan latihan dalam kurung TC yang udah makan banyak anggaran buat keliling luar negeri, tapi pas di turnamen malah jadi bulan-bulanan. Gak heran kalau tagar hashtag Indra Syafriut mulai trending. Ada yang membandingkan dengan era kepelatihan sebelumnya dan merasa bahwa tidak ada perkembangan signifikan. Bahkan beberapa analis sepak bola juga mulai mempertanyakan apakah gaya bermain Timnas U-Strip 20 ini sudah sesuai dengan karakter sepak bola Indonesia.
Apakah ada kesalahan dalam pemilihan strategi atau mungkin pemilihan pemain yang tidak maksimal? Bung Towel, tetap semangat bro. Di tengah gempuran kritik, Bung Towel justru kasih support buat Indra Syafri. Lewat akun Instagram @bungtowel8, dia bilang, semangat. Berbenah, Mas Indra Syafri. Jangan dengarkan apa kata netizen. Dukungan ini jelas jadi angin segar buat sang pelatih yang lagi dihujani kritik. Tapi pertanyaannya, apakah PSSI bakal tetap percaya sama Indra Syafri atau mulai cari pengganti? Beberapa pengamat juga menilai bahwa ada faktor di luar kepelatihan yang mungkin berkontribusi pada kegagalan ini. Mulai dari kondisi fisik pemain, mental bertanding, hingga minimnya pengalaman bertanding di level tinggi. Mau pecat Indra Syafri? PSSI harus bayar kompensasi. Desakan buat mendepak Indra Syafri makin kencang. Tapi ada satu masalah, kontraknya masih panjang. Indra Syafri baru aja teken kontrak baru pada Juli 2023 dengan durasi 4 tahun sampai 2027. Kalau PSSI mau pecat dia sekarang, siap-siap keluar duit buat bayar kompensasi. Ketum PSSI Erick Thohir sebelumnya bilang kalau Indra Syafri dikontrak buat beberapa turnamen termasuk Asian Games 2023 dan 2027. Salah satu targetnya adalah bawa Indonesia ke Piala Dunia U-Strip 20 2025. Kami yakin Coach Indra Syafri akan memberikan prestasi untuk timnas Indonesia di turnamen-turnamen yang diikuti, kata Erick Thohir dalam pernyataan resminya. Situasi ini mirip kayak yang dialami Shin Tae-yong sebelum dipecat PSSI pada Januari 2025 lalu. Padahal kontrak Shin masih berlaku sampai Juni 2027. Apakah Indra Syafri bakal ngalamin nasib yang sama? Kita tunggu aja kelanjutannya. Apa selanjutnya untuk timnas U-Strip 20? Setelah kegagalan ini, langkah selanjutnya buat timnas Indonesia U-Strip 20 bakal jadi sorotan. Apakah PSSI bakal melakukan evaluasi menyeluruh? Apakah pemain-pemain muda yang sekarang ada bakal dipertahankan atau justru akan ada perombakan besar-besaran? Banyak pihak yang mengusulkan supaya PSSI nggak cuma fokus ke pelatih, tapi juga memperbaiki sistem pembinaan pemain muda. Percuma kalau gonta-ganti pelatih tapi masalah di akar rumput nggak dibenahi. Yang jelas, kegagalan di Piala Asia U-Strip 20 ini jadi tamparan keras buat sepak bola Indonesia. Mau sampai kapan kita terus gagal di level internasional? Netizen sudah lelah berharap. Kini semua mata tertuju ke PSSI. Apakah bakal ada perubahan nyata atau ini cuma jadi kegagalan yang lewat begitu saja?